Selamat sore jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali kita boleh kembali di dalam ibadah jam doa. Sebelum kita mulai ibadah doa kita, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Engkau baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dari Senin, Selasa, Rabu ini. Kami boleh merasakan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan tepat waktu untuk kami di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, di dalam pelayanan. Kami mengucap syukur juga untuk saat yang indah, saat kami boleh berdoa dan memuji nama-Mu Tuhan di dalam ibadah jam doa tengah minggu ini. Kami serahkan doa kami dari awal hingga akhirnya hanya ke dalam tangan Kau saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika dalam kehidupan kita banyak masalah yang kita hadapi, tapi ketika kita melihat karya Tuhan yang nyata dalam sepanjang kehidupan kita, di situ kita boleh melihat bahwa Tuhan sungguh luar biasa untuk setiap kita. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk menyanyikan pujian Maha Besar, oh Tuhan. Oh Tuhanku, bila ku mengagumi semesta alam hasil karyamu, bintang dan kudus semua menjadi pertanda maha kuasa kaliku. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar,
suka memajukan kasih Yesusku. Ku suka mengabarkan Dia hingga kekekalan. Ku suka memajukan kasih Yesusku. Jemaat yang dikasih Tuhan, pada hari yang berbahagia ini saya juga ingin membagikan buat kita mengenai pelayanan pendidikan anak usia dini yang kita sudah mulai selama 1 tahun di Sumba Barat Daya. Berikut adalah beberapa hal yang akan saya sampaikan dan juga nanti kita akan berdoa bersama-sama untuk pelayanan PAUD di Sumba Barat Daya. Jadi kalau kita melihat Sumba Barat Daya ini tidak terlalu jauh dari Bali, hanya sekitar setengah jam penerbangan dari Bali. Tapi kalau kita lihat kondisi di sana memang luar biasa ya. Yang pertama adalah kita mempunyai mayoritas penduduk itu sekitar 94% merupakan orang Kristen maupun Katolik. Jumlah penduduknya ada sekitar 340.000 ya, 340.000. Nah, namun dari 340.000 penduduk ini kita melihat bahwa usia produktifnya 40% tidak bersekolah. Ya, jadi 4 dari 10 anak tidak bersekolah. Dan dari yang bersekolah itu hanya 12% yang sekolahnya tamat SD dan hanya 17% yang sekolahnya tamat SMP. Sehingga 30% sisanya itu memang di SMA dan hanya sedikit saja kurang dari 10% yang masuk hingga perguruan tinggi. Jadi di sana mayoritas Kristen dan Katolik, namun pendidikannya sangat rendah. Dan kalau kita lihat ada satu rasio matriks yang disebut sebagai rasio dependensi atau kebergantungan. Itu angkanya adalah 89, artinya banyak sekali orang yang harus disokong oleh orang yang bekerja. Jadi dari 100 orang yang bekerja, mereka harus menyokong 89 orang yang tidak bekerja. Ya. Sumber ekonomi yang kita tahu tentu saja Sumba terkenal dengan keindahan alamnya, sehingga pariwisata itu adalah salah satu kontributor. Kemudian yang kedua adalah pertanian dan perkebunan yang dilakukan oleh orang-orang Sumba Barat Daya. Nah, ketika kita menyadari bahwa ada satu kesenjangan bahwa banyak orang Kristen namun tingkat pendidikan mereka sangat rendah, kita sebagai jemaat Gereja Baptis Pertama Bandung kita merespon. Kalau kita ingat di Januari tahun 2020, kita bersama-sama berdoa di dalam satu ibadah pengutusan, kita mengutus 3 saudari kita untuk pergi ke Sumba Barat Daya untuk melayani. Ada saudari Nona, ada saudari Selvi, dan juga saudari Asnat. Ya, kita sama-sama mendoakan. Dengan satu visi, kita mau memperkenalkan Yesus melalui pendidikan anak usia dini. Dan misi mereka selama 2020 ada 2. Yang pertama adalah mereka harus merencanakan dan meluncurkan pendidikan anak usia dini yang sudah terjadi dan nanti saya akan laporkan lebih detail. Kemudian mereka juga melatih dan membimbing anak-anak yang sudah masuk di dalam PAUD ini untuk menjadi murid Kristus yang taat. Ini yang mereka lakukan, 2 misi mereka di dalam tahun 2020. Nah, pada saat kita datang di sana memang belum ada bangunan PAUD. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di dalam slide ini, hingga bulan Februari lahannya baru diratakan. Jadi tadinya lahannya masih kebun, sudah diratakan per Februari, dan kemudian per Maret tanggal 20 tepatnya bangunan PAUD yang sederhana sudah berhasil didirikan ya. Dan di dalam ruangan PAUD ini ada beberapa kamar. Yang pertama adalah ruang kelas, 1 ruang kelas, 1 ruang kantor, 1 ruang istirahat untuk staf PAUD, dan kemudian ada 1 kamar mandi sederhana. Kita juga sudah menyediakan lemari, meja kursi untuk ruang kelas, dan juga pengadaan kelengkapan dasar seperti ranjang dan meja sederhana untuk kamar istirahat dari staf. Dan juga kita sudah mengirimkan 1 buah sepeda motor untuk operasional PAUD di Sumba Barat Daya. Nah, tepatnya untuk Sumba Barat Daya ini kita melayani di kecamatan yang disebut sebagai Wewewa Tengah dan desanya disebut sebagai Desa Werame. Nah, disinilah kita melayani pada saat ini. Ya. Nah, ada satu yang menarik ketika kita melayani di Sumba Barat Daya, ketiga saudari kita ini, mereka menerima sekitar 20 murid selama tahun 2020. Nah, ketika murid-murid ini bersekolah di PAUD, ternyata ada orang tua yang mengantarkan dan juga ada saudara-saudaranya, entah itu adiknya, entah itu kakaknya yang turut bersama mengantarkan kakaknya atau adiknya bersekolah di PAUD
yang kita sama-sama dirikan ini. Nah, sehingga kita terdorong untuk membangun satu tempat bermain kecil atau ruang tunggu baik untuk orang tua maupun saudara dari yang bersekolah, sehingga kita juga bisa menjangkau mereka ya. Jadi itu kita plan. Nah, itu yang kita rencanakan di tahun 2021. Kemudian kita juga memang ada beberapa yang akan kita lengkapi, fasilitas belajar mengajar maupun lemari dan juga alat sanitasi dan higienis untuk mencegah COVID-19. Itu yang kita sedang siapkan bersama-sama dengan tim di Sumba Barat Daya untuk infrastruktur. Kemudian berikutnya secara operasi, tadi saya sudah sampaikan sudah ada 20 murid di sana, tapi jangan lupa selain murid ada orang tua, juga ada saudara-saudara yang mengantarkan. Nah, ini yang mau menjadi target untuk kita muridkan, target untuk kita jangkau dengan Injil. Nah, kemudian kelas percobaan dan kelas pertama sudah kita laksanakan di bulan Juni dan Juli. Dan juga ada sekolah Injil liburan yang kita laksanakan waktu itu sekitar bulan Agustus 2020. Nah, yang kita rencanakan di dalam tahun ini adalah kita terus untuk melakukan promosi dan juga perekrutan siswa untuk tahun ajaran yang baru. Kita juga terus mengirimkan atau menyempatkan diri untuk terus melatih atau membina tim PAUD Sumba ini untuk dilengkapi dengan berbagai keahlian seperti kepemimpinan, manajemen kurikulum, keuangan, dan juga yang lain-lainnya. Nah, pada saat ini tim kita, 3 saudari kita juga sedang melakukan peluasan pelayanan ke daerah Bondokodi. Itu adalah satu desa yang bertetangga dengan desa Werame di mana mereka melayani saat ini. Kemudian selain itu, untuk perizinan, kita sedang mengurus perizinan untuk PAUD Sumba yang kita sebut sebagai PAUD Anugerah. Kita doakan supaya lisensi atau perizinan PAUD ini juga boleh selesai tepat waktu dari Kementerian Pendidikan. Jadi ini ada beberapa pokok doa yang mau kita doakan sama-sama pada sore hari ini. Yang pertama, kita terus berdoa untuk kesatuan hati, kejelasan visi, hikmat, dan juga kesehatan buat 3 saudari kita, untuk Nona, untuk Selvi, dan juga Asnat yang melayani di PAUD Sumba Barat Daya. Kemudian kita juga terus berdoa untuk anak didik 20 yang sudah ada, untuk ini boleh berkembang dan mereka yang sudah ada juga boleh dimuridkan dengan baik supaya mereka menjadi murid Kristus yang kenal Tuhannya dan juga taat dan patuh pada firman Tuhan. Kemudian kita juga terus berdoa untuk kelancaran kegiatan belajar mengajar yang terjadi di PAUD Anugerah Werame. Kemudian kita doakan untuk rencana perluasan pelayanan anak ke daerah Bondokodi, dan tentu saja kita juga terus berdoa untuk dana, kurang lebih dana yang kita butuhkan untuk menyelenggarakan PAUD Sumba sekitar 120 hingga 150 juta selama setahun 2021. Memang kita bersyukur ada sebagian sudah terpenuhi, tapi kita terus berdoa untuk pemenuhan kebutuhan dana ini. Dan juga kita berdoakan untuk lisensi PAUD yang sedang diurus supaya terbit sesuai dengan waktunya Tuhan. Nah, izinkan saya pada saat ini untuk memimpin kita dalam doa khususnya untuk PAUD Sumba. Silakan Bapak Ibu boleh bersama-sama join saya untuk berdoa. Mari kita sama-sama tunduk kepala. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena Tuhan sudah boleh memberkati Jemaat Gereja Baptis Pertama kami semua untuk menjadi berkat di Sumba Barat Daya. Kami mengucap syukur untuk 3 saudari yang boleh kami utus untuk melayani Engkau di PAUD Sumba. Terima kasih untuk Buah Sulung, ada 20 siswa yang terdaftar. Kami mengucap syukur untuk orang tua dan saudara dari siswa-siswa kami yang boleh Tuhan kirimkan untuk menjadi ladang pelayanan kami juga. Kami berdoa Tuhan pada saat ini untuk ketiga saudari kami ini untuk boleh diberikan kekuatan, diberikan kejelasan visi, kesehatian, juga hikmat untuk mereka boleh berinteraksi dengan siswa PAUD, berinteraksi dengan orang tuanya dan saudara-saudaranya, juga untuk kemitraan bersama dengan gereja lokal maupun sekolah lokal. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan hikmat dan kasih yang luar biasa daripada Engkau saja. Kami juga berdoa untuk kegiatan belajar mengajar supaya semuanya boleh lancar, khususnya di dalam saat-saat COVID ini. Tuhan yang memberikan sayap dan pelindungan buat siswa dan juga buat ketiga saudari misi kami ini Tuhan, supaya mereka dilindungi dan diberikan kesehatan. Kami juga berdoa terus untuk perluasan pelayanan mereka Tuhan ke daerah Bondokodi, supaya mereka juga boleh tahu apa yang Tuhan rancangkan dan apa yang Tuhan inginkan dan rencanamu yang sempurna buat anak-anak di daerah Bondokodi. Berdoa terus untuk kebutuhan dana.
Kami percaya ketika kami melayani dan kami memenuhi visi Tuhan, Engkau Allah, Jehovah Jireh, yang akan mencukupi setiap kebutuhan dananya. Kami juga berdoa untuk lisensi PAUD, perizinan yang sedang diurus, supaya semuanya ini boleh selesai tepat waktu dan mengikuti kairos atau waktu yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kesempatan berdoa. Kami serahkan ketiga saudari kami dan pelayanan PAUD kami ini Tuhan ke dalam tangan Kau saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tiap hari ku temukan mereka yang terhilang
Dan berikutnya jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, saya ingin menyampaikan satu kesempatan yang menarik untuk kita semua. Nah, saya akan menyampaikan kesempatan apa untuk kita memperluas dan melebar kerajaan Allah. Nah, proyeknya kita namakan sebagai Kaimana Juara Project. Juara itu sendiri merupakan singkatan dari Jemaat yang Ulung sebagai Duta Kerajaan Allah. Jadi Jemaat yang Ulung sebagai Duta Kerajaan Allah kita singkat Juara, Kaimana Juara. Jadi kalau kita bicara tentang Kaimana ini adalah satu kabupaten di Papua Barat. Kalau Bapak Ibu melihat peta dari Papua, itu seperti kepala burung, ada seperti kepala burung, dan di leher burung itu yang disebut sebagai Kabupaten Kaimana. Nah, Kabupaten Kaimana sendiri punya 7 kecamatan dan 86 kelurahan. Ya, jadi Kabupaten Kaimana itu punya 7 kecamatan. Dan salah satu kecamatannya namanya sama. Jadi kabupaten ini Kaimana namanya, tapi dia juga punya satu kecamatan yang namanya Kaimana atau disebutnya sebagai distrik Kaimana. Nah, kalau kita bicara tentang penduduk atau populasi dari Kabupaten Kaimana itu ada sekitar 60.000 jiwa dan 45.000 dari Kabupaten Kaimana ini tinggal di Kecamatan Kaimana. Jadi 45.000 ada di Kaimana kecamatan, ya. Nah, kalau kita bicara tentang demografinya sendiri dari 45.000 ini, itu sekitar 23.000 adalah penduduk pendatang. Mereka datang dari Jawa, mereka datang dari Buton, dari Bugis, dari Makassar, dari Ternate, kemudian juga ada yang Minang. Jadi kita melihat bahwa di Kabupaten Kaimana 60.000, kemudian kecamatannya ada 45.000, dan di Kecamatan Kaimana ini ada sekitar 23.000 pendatang. Jadi sisanya baru penduduk lokal. Nah, kalau kita bicara tentang demografi seperti ini, kalau kita lihat secara edukasi, di seluruh Kaimana sendiri di kabupaten, itu hanya ada sekitar 9 SMP dan hanya ada 6 SMA. Jadi kita bayangkan bahwa edukasinya itu sangat terbatas. Jadi kalau kita bicara tentang usia sekolah, hanya nggak semua anak itu bersekolah. Dan kalau mereka bisa bersekolah, itu hanya 6 dari 10 yang sekolah SD bisa melanjutkan ke SMP. Dan dari 6 yang masuk SMP, hanya 3 yang bisa melanjutkan ke SMA. Jadi kita lihat bagaimana edukasi di distrik Kaimana atau di Kaimana ini bermasalah, ya itu satu. Kemudian kalau kita bicara tentang kesehatan, di seluruh Kaimana yang tadi ada 60.000 jiwa, itu hanya ada 7 dokter. Jadi rasionya adalah 1 dokter melayani 9.000 jiwa penduduk yang ada di Kabupaten Kaimana. Jadi ini juga satu permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Kaimana. Kemudian kalau kita bicara tentang kelahiran, 1 dari 40 bayi yang lahir itu meninggal dunia pada saat dilahirkan. Ini juga menunjukkan bahwa tingkat kesehatan yang bermasalah. Dan kalau kita lihat lagi penyakit apa yang umum di masyarakat Kaimana ini. Nah, ternyata semuanya adalah penyakit yang berhubungan dengan kebersihan lingkungan, ya. Jadi mereka tuh punya penyakit infeksi saluran pernafasan, kemudian mereka juga punya penyakit kulit seperti infeksi, jamur dan alergi, kemudian mereka juga ada diare, ada cacingan, dan juga malaria klinis yang terjadi di sana. Jadi ini kita bicara tentang higienis atau sanitasi dan kesehatan yang ada di sana. Nah, terus kemudian kita juga bicara tentang, tadi kita bicara tentang edukasi, kita bicara tentang kesehatan. Kalau kita bicara tentang ekonomi, memang penduduk pendatang itu mendominasi ekonomi Kabupaten Kaimana. Perdagangan, kemudian industri jasa dan barang, itu semua dikuasai oleh pendatang. Nah, untuk penduduk lokal sendiri, mereka tuh biasanya berkebun di sisi-sisi kota atau di sisi-sisi desa atau dekat ke hutan, atau mereka tuh meramu di hutan. Kemudian mereka juga memang ada sedikit beternak. Tapi lebih orang asli Papua atau orang asli Kaimananya itu sebetulnya secara ekonomi mereka terbelakang. Jadi ketika kita ingin melayani di daerah Kaimana, kita nggak bisa cuma fokus untuk penginjilan atau di level rohnya. Tapi kita juga harus berpikir bagaimana kita itu melakukan satu pelayanan yang holistik, bukan cuma secara jiwa dan roh diselamatkan, tapi kita juga harus berpikir bagaimana tentang edukasinya, bagaimana tentang kesehatannya, bagaimana juga tentang membangun ekonominya. Jadi kami bertemu dengan satu tim yang
menyodorkan diri untuk jadi volunteer dan membuka jalan di Kaimana. Nah, itu mereka mengusulkan 4 solusi. Yang pertama adalah solusi untuk memenangkan jiwa dan memuridkan di sana. Tentu saja mereka berpikir untuk bekerja sama dengan gereja Kristen di Papua, ya, gereja lokal, untuk mereka bisa menjangkau jiwa-jiwa dan juga mereka bisa memuridkan jiwa-jiwa ini dengan bekerja sama dengan gereja lokal. Yang kedua adalah, dimensi yang kedua adalah tentang kesehatan. Bagaimana kita bisa membantu Kaimana ini untuk juga bisa maju di dalam kesehatan, khususnya tadi ya, penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kebersihan lingkungan. Kemudian pendidikan, karena di sana masih terbatas, berarti kita harus kontribut tentang calistung, tentang pendidikan anak usia dini, bagaimana pendidikan usia sekolah dasar, kita bisa bantu di sana. Dan juga untuk ekonomi, kita berpikir bagaimana kita punya satu sustainable ministry atau pelayanan yang sustainable, di mana kita bisa mengajarkan untuk penduduk asli Kaimana, untuk mereka bisa punya satu ekonomi yang baik dengan mendorong mereka, entah itu bertani, berkebun, atau mereka didorong untuk melakukan budidaya rumput laut atau seafood yang ada di sana. Nah, itu yang kita pikirkan bersama dengan tim ini. Nah, untuk target pertamanya kita mengusulkan ada sekitar 11 desa atau 11 kampung yang kita mau target. Ini sekitar 5.000 jiwa yang ada di kampung ini untuk kita memberikan dampak melalui penginjilan dan pemuridan, melalui edukasi, kemudian kesehatan, dan juga kita mau meningkatkan ekonomi lokal. Ya, jadi kalau kita bersama-sama berdoa dan merasa bahwa ini adalah misi kita untuk berdampak, kita bisa berdampak untuk 5.000 warga lokal, dan jangan lupa berdampak sekarang itu kita akan berdampak juga buat anak cucu mereka. Nah, kebutuhan dana yang diusulkan itu ada sekitar 4,5 miliar selama jangka waktu 3 tahun, dan di tahun pertama untuk melayani 11 desa ini kita membutuhkan dana sekitar 2 miliar. Tentu saja kalau kita nggak langsung 11, katakanlah kita mulai dengan 5 atau 6, angkanya akan proporsional dengan berapa desa yang kita layani. Timnya menyebut dirinya adalah tim Abirama Semesta. Ya, siapa tim ini? Nah, siapa tim ini? Mungkin kita sedikit kenalkan. Nah, ini ada tim, satu namanya Devi Damayanti. Nah, Devi ini dulu sempat datang beberapa kali waktu zamannya pendeta almarhum Dr. Billy Matias ya. Jadi dia sempat datang di EWS dan juga di kebaktian umum kita. Nah, dia sempat bersekolah di Saat, di Sekolah Alkitab Asia Tenggara di Malang, dan kemudian terpanggil untuk melayani di berbagai tempat. Nah, sebelumnya Devi ini melayani di Alor untuk pelayanan holistik, sekarang sedang melayani di Mentawai, dan tergerak dan ingin melayani juga di Kaimana, Papua. Kemudian ada Handri Pratama, nah ini nanti akan jadi finance koordinatornya. Saat ini Handri sendiri berkarya di Yayasan Cinta Anak Bangsa di YCAP. Ya, kemudian ada satu lagi, ini adalah project manager yang menyodorkan diri juga dan memvolunteerkan dirinya, namanya Saudari Filta. Nah, Saudari Filta ini sudah 3 generasi, dia adalah putri Ambon, tapi sudah 3 generasi dari kakeknya jual tanah di Ambon untuk melayani di Papua. Jadi memang kakeknya sudah bilang bahwa generasi kita akan melayani kerajaan Tuhan di Papua. Nah, jadi Filta ini adalah generasi ketiga, dan saat ini sudah berdomisili di Papua dan siap menjadi project manager untuk project Kaimana Juara. Ya. Nah, ini kalau misalnya kita bersama-sama berdoa dan merasa bahwa kita mau berkontribusi, kita menantikan untuk ikut berdampak melalui Kaimana Juara Project. Nah, jadi ada 3 pokok doa yang diusulkan. Yang pertama adalah kejelasan visi Tuhan dan kesatuan hati jemaat Gereja Baptis Pertama untuk Project Kaimana Juara. Apakah kita akan mendukung secara doa saja, atau kita juga bersedia untuk mendukung secara dana, dan bahkan siapa tahu dari kita juga ada misi-misi yang bisa diutus untuk berkontribusi di dalam proyek Kaimana Juara. Yang kedua adalah kita juga berdoa untuk investor dan donatur untuk kebutuhan dana sebesar 2 miliar rupiah untuk memulai proyek Kaimana Juara di tahun pertama. Ya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan Tuhan bilang juga bahwa berilah dan kamu akan diberi, satu takaran yang baik yang dipadatkan tumpah keluar. Jadi mari kalau misalnya di antara kita jemaat ada yang tergerak untuk menjadi investor doa maupun investor dana, atau bahkan mau dikirim sebagai misionaris,
kita akan berdoa untuk ini. Dan kemudian persiapan tim Abirama Semesta, memang mereka terus berdoa, terus menyiapkan diri untuk merencanakan dan mengerjakan proyek ini. Dan mereka sedang mencari sponsor. Ya, kita doakan. Oleh karena itu, dengan tidak berlama, mari kita juga sama-sama berdoa. Izinkan saya kembali memimpin kita dalam doa untuk Kaimana Juara ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur juga untuk satu kesempatan, satu pekerjaan yang Tuhan juga bukakan buat kami. Kami percaya tidak ada yang kebetulan di hadapan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk proyek Kaimana Juara ini, untuk kami boleh melayani penduduk di Kaimana, boleh berdampak buat masyarakat lokal, khususnya penduduk asli Kaimana. Kami berdoa untuk tantangan mereka di bidang pendidikan. Kami berdoa untuk tantangan mereka di bidang kesehatan, juga tantangan mereka di bidang ekonomi. Kami berdoa supaya Tuhan juga menyatakan visi dan hati yang tergerak buat di antara kami semua untuk boleh melayani Kaimana ini Tuhan, baik itu melalui doa, baik itu melalui daya maupun itu melalui dana. Kami juga berdoa untuk kebutuhan dana sebesar 2 miliar rupiah untuk tahun pertama melayani 11 desa, 5.000 jiwa Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan juga kirimkan hati yang tergerak, hati yang rindu Tuhan, dan juga Tuhan cukupkan untuk kebutuhannya. Kami percaya bahwa Tuhan, Engkau yang menyediakan, Jehovah Jireh, Engkau yang akan mencukupkan semuanya. Kami juga berdoa untuk persiapan tim Abirama Semesta, dan juga jika Engkau sekiranya mau mengirim salah satu dari kami Jemaat Gereja Baptis Utama untuk berkontribusi, kami berdoa supaya segala persiapan, perencanaan, dan nantinya pelaksanaan proyek Kaimana Juara ini boleh berjalan dengan baik dan boleh berjalan dengan lancar. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kami boleh mengetahui dan kami boleh mendoakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita menyanyikan lagu Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratapan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratapan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratapan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratapan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sungguh indah kita boleh bersama-sama berdoa dan mendoakan banyak hal, baik itu hidup kita, jemaat, dan juga pelayanan kita, dan terlebih bangsa dan negara kita.
Mari kita bersama-sama menutup ibadah kita pada sore dan malam hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kami boleh diberikan kesempatan untuk berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami terus berdoa supaya Tuhan turut campur tangan di dalam COVID dan juga masalah-masalah turunan dari COVID ini. Tuhan tolong untuk kestabilan politik, Tuhan tolong untuk ekonomi negara kami, Tuhan tolong untuk setiap orang yang terdampak COVID, untuk kami juga boleh menemukan jalan keluar di dalam Engkau. Tuhan, kami juga mau berdoa terus untuk keluarga kami. Kami mengucap syukur untuk kesehatan, perlindungan, dan pemeliharaan Tuhan buat keluarga masing-masing jemaat. Kami percaya, kami tahu bahwa Tuhan bekerja di dalam semuanya itu, memberikan kesehatan untuk kami yang sakit. Engkau memberikan kekuatan buat kami yang lemah. Engkau juga yang memberikan kami jalan keluar untuk kami yang menghadapi masalah. Sungguh Engkau Allah yang berkarya dan hidup dan sungguh nyata di dalam hidup kami. Kami juga mau terus berdoa Tuhan buat pelayanan di gereja kami, supaya kami boleh terus berdampak, untuk kami boleh memuridkan dan dimuridkan. Kami boleh menjangkau jiwa-jiwa Tuhan yang ada di tempat di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Kami berdoa untuk Sumba yang sudah kami dengar presentasinya hari ini. Tuhan yang terus berkati 3 saudari kami dan juga rekan-rekan 4 orang yang baru kami utus minggu kemarin. Tuhan, Kau berkarya di Tanah Sumba, untuk Tanah Sumba boleh penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk proyek Kaimana Juara, di mana kami mencari dana, daya, dan juga dukungan doa. Tuhan terus berkati supaya karya Tuhan, misi Tuhan, itu yang boleh terjadi di dalam gereja kami, dan juga buat tim Abirama Semesta yang menyiapkan diri untuk melayani. Kami juga berdoa untuk setiap pos PI, untuk cabang yang sudah Tuhan izinkan, yang begitu banyak. Kami percaya Tuhan juga menjagai jemaat yang ada di masing-masing tempat ini. Tuhan, Kau berkati untuk hati gembala yang boleh Tuhan adakan juga di tempat-tempat ini, supaya Tuhan boleh terus berkarya, bekerja, memenuhi dan boleh menjangkau jiwa-jiwa Tuhan. Kami mengucap syukur untuk saat-saat berdoa ini Tuhan. Kami bersyukur untuk persekutuan kami dengan saudara seiman walaupun terkendala jarak, tapi kami bersekutu online. Kami juga mengucap syukur untuk hal-hal yang boleh kami dengar, hal-hal yang boleh kami doakan malam hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan hidup kami, keluarga kami, pelayanan kami, bangsa dan negara kami, semuanya ke dalam tangan Kau saja yang penuh kuasa, yang penuh dengan mujizat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.